kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk anak-anakku. Di bab 2 di semester genap, di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, di sini kita akan membahas pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Nah, diharapkan nanti di tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Kemudian, siswa mampu memahami tahapan pembuatan pengolahan pangan hasil samping buah menjadi makanan, serta mampu memahami tahapan pembuatan pengolahan pangan hasil samping buah menjadi minuman. Nah, yang dimaksud dengan bahan pangan hasil samping buah itu adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Nah, jadi artinya, misal sebagai contoh kalau di sini anak-anak melihat ini adalah gambar buah apel. Nah, yang mana biasanya kulit buah apel itu akan kita buang. Nah, namun ternyata kulit buah apel tersebut bisa kita manfaatkan menjadi makanan. Nah, itu yang dinamakan bahan hasil samping buah ya. Nah, karakteristik dari hasil samping buah. Ini ada contoh semisal buah beri. Nah, itu adalah lapisan kulit luar tipis, kemudian lapisan tengah dan dalamnya itu menyatu. Kemudian ada Hesperidium, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah. Nah, ini ya gambar contohnya ya. Nah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna. Sedangkan lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan. Serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Kemudian contoh yang lain itu ada yang namanya drupa atau buah batu. Nah, yang termasuk drupa di sini ada buah kelapa ya. Nah, di sini adalah buah yang memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya terdiri dan akan terlihat jelas saat buah matang. Sedangkan lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam berupa pelindung yang keras bagi biji. Nah, yang berikutnya adalah buah pom ya. Nah, ini seperti markisa ya. Nah, yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, kemudian yang terakhir ada pepo, nah, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras. Lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Dan pada ruangan buah ini berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Nah, contohnya ini ada pada buah semangka ya. Oke, kita masuk pada kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah. Contohnya di sini semisal jantung pisang. Saya kira anak-anak sudah tahu ya, sudah banyak sekali di lingkungan sekitar tempat tinggal kita yang namanya jantung pisang. Ini bagi masyarakat kita ini sudah tidak asing ya, dan sudah kita manfaatkan. Nah, ternyata jantung pisang ini memiliki khasiat yang setara dengan buah pisang dan mengandung kalsium, protein, mineral, vitamin, dan juga mempunyai kandungan serat tinggi yang baik untuk kesehatan. Nah, ini bisa ya baik diolah untuk kalau di sekitar kita dibuat urat, dioseng, ataupun makanan olahan yang lain. Kemudian kulit jeruk. Nah, kulit jeruk ini juga banyak mengandung vitamin C yang kaya akan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Nah, kemudian kulit manggis.
Nah, hasil dari buah manggis atau Garcinia mangustana nama latinnya, ini berada pada dinding buah atau kulit buah. Nah, salah satu kandungannya yang bermanfaat adalah xanthones ya, yang berperan sebagai antioksidan untuk tubuh. Nah, ini juga sudah banyak diproduksi ya, kulit manggis itu, baik dibuat teh ataupun diekstrak ya, dijadikan minuman. Nah, sari buah manggis. Kemudian kulit apel. Nah, ini juga mempunyai nutrisi yang terkandung di dalamnya, yaitu ada kalsium, kalium, fosfor, vitamin A, vitamin C, vitamin K, kemudian ada antioksidan, flavonoidnya, dan asam fenolat. Nah, serta mempunyai serat yang tinggi juga. Nah, kemudian kulit pisang. Nah, ini juga biasanya kita buang sebagai limbah organik atau untuk makanan ternak. Ternyata juga banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk menyehatkan kulit, memutihkan gigi, serta manfaat-manfaat yang lain. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil kulit pisang ini bisa dijadikan olahan keripik kulit pisang ya. Nah, mungkin bagi kita terdengar aneh, tapi ternyata bisa menghasilkan hasil samping makanan yang juga mempunyai kandungan vitamin yang juga tinggi. Nah, untuk teknik pengolahan ini bisa atau sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Jadi baik menggunakan pengolahan teknik panas kering, teknik panas basah ataupun yang lain itu bisa dipelajari pada bab sebelumnya. Nah, jadi teknik pengolahan ini nanti menyesuaikan dari jenis bahan yang digunakan. Nah, untuk pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping, ini untuk tahapan-tahapan pengolahannya sama ya. Jadi dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan itu meliputi identifikasi kebutuhan, kemudian ide atau gagasan. Nah, kemudian masuk pada pelaksanaan, itu persiapan bahan dan alat, serta pada proses pembuatan. Nah, dan yang terakhir, penyajian dan pengemasan. Nah, ini tentunya hasil produk olahan yang kalian buat, ini di dalam penyajian atau pengemasan ini sangat menentukan juga karena untuk menarik konsumen atau jika kita ingin menikmati dari hasil olahan tersebut. Nah, masalah penyajian pengemasannya kalian bisa improvisasi sendiri atau mencari literasi yang sudah ada. Dan tak kalah penting di bagian evaluasi. Nah, ini hal yang terpenting juga. Jadi di dalam pembuatan itu baik takaran, proses itu kalau bisa dicatat ya. Jadi untuk menemukan hasil yang sempurna. Ya. Ini contoh pengolahan yang bisa nanti kalian praktekkan. Ini adalah contoh keripik kulit apel. Nah, nanti anak-anakku dengan kelompok yang kemarin, nanti tugasnya membuat hasil samping buah dari keripik dari kulit apel ya. Jadi nanti bisa dibuat keripik. Terserah nanti mau dibuat keripik kulit apel coklat boleh, atau rasa balado boleh, atau rasa yang lain bebas. Jadi nanti silahkan kalian menemukan hasil olahan sendiri. Nah, selain itu ada juga jus kulit manggis. Nah, ini juga bisa kalian buat nanti. Nah, oke, masuk ke tugas kelompok. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nanti kalian diminta untuk membuat olahan hasil samping buah menjadi makanan. Nah, kemudian catat semua tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan penyajian. Jadi, di dalam untuk membuat semisal dalam satu kemasan tadi, kalian membutuhkan berapa gram dari kulit apelnya. Nah, kemudian nanti setelah jadi, silahkan dikumpulkan atau disajikan olahanmu, ditulis kelompok ya. Nanti boleh kalian berikan merek. Nah, merek dari hasil olahanmu tadi. Silahkan nanti dimusyawarahkan dengan masing-masing kelompok. Nah, ini ada beberapa contoh kemasan ya.
ada plastik duduk, kemudian boleh nanti menggunakan mika, boleh. Nah, diharapkan untuk menjaga kualitas, jadi betul-betul misal keripik ya harus kering dan kemasannya harus kedap udara ya, agar untuk menjaga dari kualitas hasil olahan kalian tadi. Nah, hasil olahan tadi itu didokumentasikan, boleh dalam bentuk foto-foto, dibikin klise atau dibikin video, atau bisa divideokan kemudian dikirimkan di sini. http kemudian /bit.ly/tugas prakarya pengolahan. Nah, oke. Itu untuk tugas dikumpulkan sebelum pelaksanaan ujian tengah semester. Oke, selamat berkarya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.